Kemendak perkuat akses pasar global bagi pelaku waralaba. Siap-siap, registrasi nomor HP pakai wajah berlaku 1 Juli 2026. Halo Mitra TTV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TTV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Kementerian Perdagangan terus memperkuat akses pasar internasional bagi pelaku usaha waralaba Indonesia melalui jaringan Indonesian Trade Promotion Center dan atase perdagangan di berbagai negara. Upaya tersebut disampaikan dalam pembukaan IFBC Expo 2026 di Bandung sebagai bagian dari penguatan daya saing merek lokal. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri resmi membuka Info Franchise and Business Concept atau IFBC Expo 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Jumat 29 Mei. Pameran ini menghadirkan sekitar 150 merek usaha dari 64 stand pameran dan menjadi ajang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan peluang bisnis waralaba kepada masyarakat. Menurut Diah Roro, sejumlah merek lokal telah berhasil mengembangkan ratusan gerai di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan produk dalam negeri memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global. Yes, jumlah penduduk kita sangat amat banyak, besar, lebih dari 280 juta penduduk. Tapi di sisi lain, pasar luar negeri ini juga bisa kita garap. Kita punya perwakilan di 33 negara, ada Indonesia Trade Promotion Center, ada atase perdagangan, yang memang kesehariannya kita kasih PR agar mereka bisa menghubungkan para pelaku usaha yang ada di Indonesia dengan potensi buyer yang ada di luar negeri. Kementerian Perdagangan juga menyiapkan dukungan melalui jaringan Indonesian Trade Promotion Center dan atase perdagangan di berbagai negara. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar dan membuka peluang ekspor bagi pelaku usaha waralaba Indonesia. Pemerintah menilai bisnis waralaba juga dapat menjadi pilihan bagi generasi muda untuk memulai usaha serta menciptakan lapangan kerja baru. Roadshow IFBC Expo 2026 selanjutnya akan digelar di Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Pameran ini diharapkan menjadi sarana pengembangan merek lokal sekaligus memperluas jangkauan franchise Indonesia ke pasar internasional. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, sebagai upaya memperkuat kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan pembangunan kota yang hijau serta berkelanjutan, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus memimpin gerakan Indonesia Asri di Anjungan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan warga kota Kendari dari berbagai kalangan. Ribuan warga kota Kendari dari berbagai kalangan memadati kawasan Anjungan Teluk Kendari pada Jumat 29 Mei untuk mengikuti gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus. Dalam kegiatan ini, warga bersama petugas dan relawan terlibat dalam aksi bersih-bersih kawasan publik. Pemerintah menilai kebiasaan menjaga lingkungan harus dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga dan permukiman warga. Kegiatan ini juga menjadi ajakan bersama untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus memperkuat pengelolaan sampah dan pembangunan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Yang kita harapkan adalah ini menjadi kesadaran pribadi dari mulai diri kita, kemudian di lingkungan keluarga, RT, RW, desa, kelurahan, ya, kabupaten sampai ke tingkat pusat ya. Kita semua
menjadikan gerakan Indonesia Asri ini menjadi suatu hal yang sifatnya bagian dari kehidupan kita. Sementara itu, pemerintah Kota Kendari menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan menggerakkan warga untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan hingga tingkat RT dan RW. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk sering peduli terhadap lingkungan. Pengawasan kelanjutan yang pertama dari DLHK itu sendiri kan kita ada juga tim Satgas, tim pengawas yang kami setelah bentuk. Begitu juga di kecamatan dan kelurahan selalu aktif kami sampaikan, itu selalu mantau sampai tingkat kelurahan, tingkat RW, tingkat RT. Kami sudah sampaikan beberapa lurah dan juga camat untuk sering melakukan kerja bakti. Gerakan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, melainkan tumbuh menjadi budaya bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan nyaman. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komdigi tegaskan data biometrik SIM aman di Dukcapil. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TTV, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan data biometrik wajah registrasi kartu SIM baru hanya akan atau untuk validasi oleh Dukcapil dan tidak disimpan operator seluler. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyatakan skema baru registrasi kartu baru diterapkan agar tidak ada lagi penyebaran spam atau penipuan secara daring ke depannya. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan data biometrik wajah yang digunakan dalam registrasi kartu SIM tidak disimpan oleh operator seluler. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, di Jakarta, Jumat 29 Mei. Menurut Edwin, data wajah hanya digunakan untuk proses verifikasi dan pencocokan dengan data kependudukan di Dukcapil. Tidak ada wajah Bapak Ibu yang disimpan di Opsel. Opsel hanya mengenkripsi data wajah, kemudian dikirimkan ke Dukcapil untuk dicocokkan, kemudian Dukcapil merespon dengan mengatakan sesuai atau tidak. Edwin menjelaskan penerapan registrasi dengan teknologi pengenalan wajah dilakukan untuk menekan penyalahgunaan kartu seluler, termasuk penyebaran spam dan penipuan daring. Kebijakan registrasi kartu SIM dengan face recognition dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Sementara itu, pengguna kartu SIM yang sudah terdaftar dapat melakukan registrasi biometrik wajah secara sukarela. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan registrasi nomor seluler baru menggunakan teknologi face recognition atau pengebalan wajah akan diterapkan secara nasional pada 1 Juli 2026. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan kebijakan ini diterapkan berdasarkan uji coba yang telah dilakukan pemerintah bersama operator seluler sejak Januari 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan registrasi nomor seluler baru dengan teknologi face recognition atau pengenalan wajah akan resmi diterapkan pada 1 Juli 2026.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 29 Mei, mengatakan kebijakan ini diterapkan berdasarkan uji coba yang telah dilakukan pemerintah bersama operator seluler selama 5 bulan terakhir. Sejak diuji coba pada awal Januari 2026, proses registrasi biometrik telah digunakan sebanyak 1,7 juta kali. Edwin menyebut proses aktivasi nomor HP berjalan lancar dan hanya memakan waktu sekitar 1 menit. Selain itu, Edwin juga turut memastikan sejumlah operator seluler telah siap menerapkan sistem registrasi nomor ponsel berbasis pengenalan wajah. Semua yang sudah melakukan biometrik harap mengecek nomor-nomornya, ya, apakah masih digunakan secara tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian setiap Opsel sudah mengintroduce sistem pengamanan anti-scam, ya, supaya membuat mereka lebih memberikan pengamanan kepada customer mereka. Adapun pendaftaran nomor seluler baru nantinya cukup menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP, sedangkan proses aktivasi dapat dilakukan melalui gerai operator seluler. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Api Dharma Merapen awali rangkaian Trisuci Waisak. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TV. Prosesi pengambilan api Dharma di Api Abadi Merapen, Grobogan, Jawa Tengah, menandai dimulainya rangkaian Trisuci Waisak 2570 Buddhist Area. Api Dharma yang memiliki makna simbolis bagi umat Buddha akan dipadukan dengan air suci Umbul Jumprit sebelum dibawa ke Borobudur untuk perayaan Puncak Waisak. Umat Buddha melaksanakan prosesi pengambilan api Dharma Waisak di objek wisata Api Abadi Merapen, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat 29 Mei. Prosesi diawali dengan pembacaan parita suci oleh perwakilan majelis dan sangha bersama umat Buddha. Api yang diambil dari Merapen akan digunakan dalam rangkaian peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era tahun 2026. Bagi umat Buddha, api Dharma melambangkan penerangan dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Makna api itu bagi kami umat Buddha itu sebagai penerang di kegelapan. Jadi sebagai pegangan buat kita bahwa dalam belajar Dharma, umat Buddha itu harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga segala pemikiran dan aktivitas yang diambil itu bisa memberikan manfaat yang baik bagi sesama. Setelah diambil dari Merapen, api Dharma dibawa ke Candi Mendut untuk disakralkan bersama air suci dari Umbul Jumprit. Selanjutnya, api Dharma dan air suci akan dibawa ke Candi Borobudur sebagai bagian dari rangkaian puncak peringatan Trisuci Waisak yang digelar pada 31 Mei. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini, dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV, mantap, masa kini tetap berbudaya.